Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fevian Nelinda Yahya, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang neraca saldo. Yang pertama, pengertian dan kegunaan neraca saldo. Saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit dari suatu akun buku besar. Neraca saldo merupakan daftar saldo-saldo akun di buku besar yang dibuat pada akhir periode. Formulir neraca saldo berbentuk kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Penyusunan neraca saldo bermanfaat untuk menunjukkan ringkasan akun-akun buku besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Yang kedua, melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Neraca saldo merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses akuntansi atau siklus akuntansi. Manfaat neraca saldo salah satunya untuk menguji keseimbangan jumlah debit kredit. Di sini ada contoh formulir neraca saldo yang berisi kode akun, nomor rekening, debit, saldo, dan kredit. B. Prosedur menyiapkan neraca saldo. Setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jika akun buku besar menggunakan bentuk stafel, saldo setiap akun bisa diketahui setiap saat sehingga neraca saldo dapat disusun dengan mengutip jumlah saldo yang telah tersedia pada setiap akun. Jika akun buku besar menggunakan bentuk skontro atau bentuk akun T, maka saldo setiap akun harus dihitung terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai dua atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang hanya memiliki satu pengkreditan atau pendebitan, tidak perlu dilakukan penjumlahan. Langkah kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Langkah ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Di sini ada contoh prosedur penyiapan neraca saldo berbentuk skontro. Kalau yang ini contoh prosedur penyiapan neraca saldo berbentuk stafel. Jika perusahaan menggunakan akun buku besar berbentuk stafel, maka saldo yang ada di akun bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan debit kreditnya. C. Keterbatasan neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo hanya menunjukkan saldo-saldo akun yang sudah dicatat. Sedangkan pada akhir periode, ada beberapa transaksi yang belum dicatat dan harus diakui seperti gaji yang belum dibayar, penyusutan, supplies yang digunakan, dan sebagainya. Transaksi yang bersifat akrual ini perlu penyesuaian. Dengan demikian, neraca saldo belum dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena perlu penyesuaian. Yang kedua, jumlah debit dan kredit di neraca saldo yang diharuskan sama tidak selalu menunjukkan kebenaran. Yang ketiga,
neraca saldo jumlahnya harus seimbang atau balance. Namun keseimbangan antara debit dan kredit belum tentu menunjukkan kebenaran. D. Menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo disiapkan berdasar pada informasi saldo akun di buku besar. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa informasi saldo untuk setiap akun bisa dilihat pada saldo masing-masing akun di buku besar. Jika buku besar berbentuk stafel, maka informasi saldo bisa diketahui secara langsung. Namun bila akun buku besar berbentuk T atau skontro, maka informasi saldo bisa diketahui setelah dilakukan perhitungan saldo untuk setiap akun. E. Mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang. Periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit kredit neraca saldo dengan cara melakukan penjumlahan ulang. Bandingkan nama-nama akun di neraca saldo dengan akun yang ada di buku besar. Untuk memeriksa apakah tidak ada akun yang terlewat dimasukkan ke dalam neraca saldo. Periksa kebenaran penjumlahan debit, kredit, dan selisihnya untuk setiap akun buku besar. Bandingkan angka yang ada di akun dan di neraca saldo dengan hati-hati. Bila semua langkah di atas sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan kebenaran, maka langkah terakhir adalah memeriksa jumlah debit dan kredit pada ayat-ayat jurnal yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.